Kami bersyukur Tuhan, karena kami memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang besar, Allah yang setia dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Karena itu saat siang hari ini Tuhan, ini yang menjadi pengakuan kami. Seumur hidup kami, Engkau tetap Tuhan yang bertata dan berdaulat dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan berbicaralah kepada setiap kami. Engkau Allah yang mengerti setiap kebutuhan kami. Engkau Allah yang mengerti setiap keadaan kami Tuhan. Kami percaya firman-Mu adalah jawaban bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat siang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Semuanya dalam keadaan baik. Amin. Puji Tuhan. Saat siang hari ini saya mau membawakan satu tema. Boleh ditampilkan? Ya. Yaitu ketika Allah menyembunyikan diri. Bapak Ibu, pernahkah kita mengalami Allah sepertinya menyembunyikan diri? Kita tahu bahwa sebagai orang percaya, Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa kita tidak akan pernah mengalami masalah. Kita tidak akan pernah hidup seperti jalan tol. Ya. Seringkali kita mengalami pergumulan, kita menghadapi masalah, tekanan, sakit, penyakit. Ya. Dan saya percaya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kalau kita menghadapi pergumulan, kita semua pasti datang berdoa, berseru kepada Tuhan. Ya. Tetapi seringkali Tuhan tidak langsung menjawab doa-doa kita. Ya. Tuhan sepertinya menyembunyikan diri dari kita. Ada satu ayat di dalam Yesaya 45 ayat yang ke-15. Mari kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Sungguh Engkau Allah yang menyembunyikan diri, Allah Israel juru selamat. Bapak Ibu, ayat ini diawali dengan kata sungguh. Artinya itu adalah sebuah penegasan, ya, sebuah penekanan bahwa kalimat berikutnya itu adalah hal yang benar. Ya, dikatakan sungguh Engkau Allah yang menyembunyikan diri. Bahkan di dalam saya ambil terjemahan isi Inggris, di situ dikatakan it is true. Itu benar. Ya, you are a God who hides himself. Allah yang menyembunyikan dirinya sendiri. Nah, apa maksud dari ayat ini? Bahkan kalau kita belajar dalam bahasa aslinya kata menyembunyikan diri itu bukan sekedar menyembunyikan diri Bapak Ibu, tetapi memiliki arti menyembunyikan diri dengan hati-hati. Kenapa Allah terkadang menyembunyikan dirinya dari kita? Ya. Kita mau belajar ada 3 hal. Mengapa Allah terkadang menyembunyikan dirinya dari kita? Ya. Yang pertama kita membaca di dalam Yesaya 59 ayat yang kedua, saya akan bacakan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Jadi yang pertama, mengapa Allah terkadang menyembunyikan diri dari kita adalah ada dosa dan pelanggaran yang belum diselesaikan. Katakan sama-sama, ada dosa yang belum diselesaikan. Ada dosa dan pelanggaran yang belum diselesaikan. Padahal kalau Bapak Ibu membaca di Yesaya 59 ini di ayat pertama dikatakan bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar setiap seruan doa kita.
Tetapi di ayat yang kedua dikatakan, yang membuat dia menyembunyikan diri adalah dosa dan pelanggaran kita. Bapak Ibu, sebagai orang yang percaya, kita bisa jatuh dalam dosa. Benar? Ya. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus bukan berarti kita langsung menjadi orang yang suci. Kita langsung menjadi orang yang kebal dengan dosa. Tidak. Kita bisa jatuh dalam dosa, tetapi sebagai orang yang percaya, kita tidak boleh diam di dalam dosa. Kita tidak boleh tinggal, kita tidak boleh hidup di dalam dosa. Apa bedanya? Bapak Ibu, apakah ada di antara Bapak Ibu yang pernah berjalan dan kemudian tersandung atau terpeleset? Pernah mengalami? Pernah ya. Apakah saat Bapak Ibu tersandung, terpeleset kemudian, udahlah enak dudukan aja di lantai. Apakah kemudian kita tidak melakukan apa-apa? Tidak. Saat kita tersandung, kita terpeleset, kita terjatuh, kita pasti akan langsung bangkit berdiri. Benar? Tetapi ada beberapa orang yang mungkin ya saat dia terjatuh dalam dosa, kemudian dia merasakan nyaman tinggal di dalam dosa. Contohnya apa? Simpel aja ya. Contohnya seperti korupsi, ya, yang sekarang sedang marak ya di Indonesia ya. Bapak inilah, menteri inilah, ketahuan korupsi segala macam. Bapak Ibu, saya yakin kalau korupsi pertama kali, mungkin masih ada dalam hatinya, aduh ketahuan enggak ya, aduh aku salah. Tetapi saat hati kita mulai dibiarkan untuk saya bisa melakukannya sekali lagi, saya bisa kedua kali, maka itu yang membuat kita hidup di dalam dosa. Ya. Bahkan Bapak Ibu, kalau kita tidak mengerti, ternyata dosa dan pelanggaran kita bisa berdampak kepada orang-orang di sekitar kita. Saat kita mungkin terjerat oleh pinjol, apakah ada di antara Bapak Ibu yang tahu ada saudara atau bahkan diri kita sendiri terjerat oleh pinjol? Bisakah kita keluar dari pinjol itu seorang diri? Pasti kita akan mencari pertolongan orang lain. Benar? Minimal keluarga kita yang akhirnya akan ikut pusing memikirkan caranya melunasi pinjol. Ada satu cerita di dalam Yosua pasal 7. Kalau Bapak Ibu nanti membaca di rumah. Pada waktu itu bangsa Israel berhasil mengalahkan kota Yeriko. Bapak Ibu tahu bagaimana caranya mereka mengalahkan kota Yeriko? Mereka mengelilingi kota itu selama 7 hari. 1 hari 1 kali dan di hari yang ke-7 mereka mengelilinginya 7 kali. Tiba-tiba di waktu terakhir mereka mengelilingi tembok Yeriko yang begitu tebal, Tuhan membuat tembok Yeriko itu runtuh. Ya, sehingga mereka bisa masuk ke dalam kota Yeriko dan mengalahkan semuanya. Nah, Tuhan memberikan perintah bahwa semua yang ada di dalam kota Yeriko harus ditumpas. Kemudian barang-barang berharga seperti emas, perak, itu dikhususkan di rumah Tuhan. Ya. Dan berikutnya mereka mau menyerang satu kota yang namanya kota Ai. Kota ini lebih kecil daripada kota Yeriko. Maka Yosua dikatakan karena tahu itu hanya kota yang kecil, dia tidak mengerahkan semua pasukannya, tetapi hanya mengirim sekitar 2.000 atau 3.000 tentara. Karena dia berpikir Yeriko yang begitu besar bisa dikalahkan.
oleh pertolongan Tuhan, maka ini kota Ai yang kecil pasti bisa dikalahkan. Pada waktu mereka menyerang kota Ai, ternyata tentara Israel dikalahkan oleh tentara Ai. Ya, mereka semua lari dari pengejaran kota Ai. Kemudian akhirnya Yosua datang kepada Tuhan, dia mengoyakkan jubahnya di hadapan Tuhan dan dia berkata, Tuhan, kenapa Tuhan membiarkan kami mendapatkan celah seperti ini? Bukankah Tuhan yang menyuruh kami untuk menduduki tanah Kanaan ini? Kenapa kami kalah? Kemudian Tuhan menyampaikan bahwa ada dari antara bangsa Israel yang berbuat dosa. Setelah diselidiki, ternyata ada satu orang yang bernama Akan. Apa yang dilakukan oleh Akan ini? Dia mengambil satu jubah yang dia lihat bagus jubahnya. Kemudian dia ambil satu batang emas dan dia ambil perak. Kemudian dia simpan di bawah tanah di kemah tempat dia tinggal. Tetapi ternyata Tuhan tahu. Akan menyembunyikan dari semua orang, tetapi dosanya dilihat oleh Tuhan. Dan Bapak Ibu tahu, karena dosa satu orang, seluruh bangsa Israel menanggung kekalahan. Karena dosa satu orang, akibatnya seluruh keluarga Akan akhirnya dihukum, dilempari dengan batu. Bapak Ibu, dosa dan pelanggaran kita yang belum diselesaikan pasti berdampak kepada orang-orang di sekitar kita. Ya. Karena itu mari kita merenungkan saat siang hari ini. Kalau Allah sepertinya menyembunyikan diri dari hidup kita, apakah ada dosa? Apakah ada pelanggaran yang mungkin kita sembunyikan dari hadapan Tuhan? Apakah ada dosa pelanggaran yang mungkin tidak ada orang yang tahu? Tetapi percayalah bahwa kita tidak dapat menipu Tuhan. Ya. Tuhan melihat seluruh kehidupan kita. Karena itu perlu kita membereskan setiap hari, Bapak Ibu. Kita perlu terus membereskan hati kita, kehidupan kita. Setiap hari kita perlu datang kepada Tuhan. Apakah itu ada dosa, pelanggaran yang mungkin tidak kita sengaja. Ya, mungkin kita berpikiran yang negatif kepada orang. Kita sudah mengucapkan kata-kata yang tidak benar. Sikap kita, ya tindakan kita. Perlu kita selesaikan, Bapak Ibu. Mungkin kita tidak melakukan dosa yang besar. Kita tidak membunuh, kita tidak mencuri. Tetapi apakah perkataan kita sudah benar? Apakah pikiran kita sudah benar di hadapan Tuhan? Itu yang perlu kita selesaikan di hadapan Tuhan. Dan kemudian penyebab yang kedua, mengapa Allah terkadang menyembunyikan dirinya? Kita membaca di dalam Yohanes pasal 11 ayat yang ke-6 dan ke-15. Di handout Bapak Ibu, saya salah menuliskan ayatnya, yang benar Yohanes pasal 11 ya, bukan pasal 6. Setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi syukurlah, ayat 15, aku tidak hadir pada waktu itu, sebab dengan demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Bapak Ibu, saya yakin kita semua sudah tahu kisah ini ya. Kisah tentang Lazarus yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Pada waktu Lazarus sakit, dikatakan bahwa Maria dan Marta mengirim kabar kepada Yesus supaya Yesus datang dan menyembuhkan Lazarus. Waktu itu Yesus ada di seberang sungai Yordan.
Ya, diperkirakan bahwa perjalanan dari kota Betania, tempat Lazarus berada, ke seberang Sungai Yordan itu sekitar 1 hari perjalanan. Ya, dan diperkirakan pada waktu Maria dan Marta mengirimkan kabar kepada Yesus, tidak lama kemudian Lazarus meninggal. Karena itu pada saat Yesus tiba, Lazarus sudah 4 hari di dalam kubur. Bapak Ibu, yang tertulis di ayat ini adalah waktu Yesus mendengar kabar Lazarus sakit, yang Yesus lakukan bukan segera pergi untuk menyembuhkan Lazarus. Padahal kalau kita membaca di ayat 5 dikatakan bahwa Yesus mengasihi Lazarus dan saudara-saudaranya. Yesus mengasihi. Ya, ada satu statement, ada satu pernyataan bahwa Yesus mengasihi mereka. Tetapi Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi. Yesus seperti menyembunyikan diri dari Lazarus, Maria, dan Marta. Nah, mengapa Yesus sengaja menyembunyikan diri dari orang-orang yang dikasihinya? Yaitu untuk melatih iman kita. Katakan, melatih iman kita. Yesus berkata supaya kamu belajar percaya. Bapak Ibu, saat kita belum menerima jawaban dari Tuhan, saat Tuhan sepertinya sengaja berdiam diri, percayalah bukan berarti kita tidak dikasihi. Amin. Tuhan mengasihi setiap kita, tetapi ada kalanya Dia sengaja menyembunyikan diri dari kita supaya kita dapat melatih iman kita. Ya. Iman kita jangan berdasarkan keadaan, jangan berdasarkan perasaan, tetapi iman kita harus tetap kokoh, harus tetap teguh dalam segala keadaan. Lazarus sudah mati 4 hari pada waktu Yesus tiba. Ya. Bahkan dikatakan dia sudah mulai berbau, sudah mulai busuk, Bapak Ibu ya. Tetapi percayalah bahwa Yesus tidak mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam hidup kita tanpa tujuan. Amin. Tuhan mau kita melatih iman kita. Apakah ada di antara kita saat siang hari ini yang menghadapi jalan yang buntu? Usaha yang sepertinya mati. Hubungan dalam keluarga yang sepertinya mati. Tuhan sudah gak mungkin nih, udah bertahun-tahun seperti ini. Lazarus sudah mau membusuk, sudah gak mungkin. Tapi yang Tuhan mau adalah kita belajar percaya. Amin. Sekalipun keadaannya tidak baik, Tuhan mau kita tetap percaya dalam segala keadaan. Nah, iman berarti percaya sekalipun tidak melihat. Memang yang menjadi penghalang bagi kita seringkali adalah kita mau lihat dulu buktinya, baru kita mau percaya. Benar Bapak Ibu? Bahkan Thomas pada waktu Yesus bangkit, semua teman-temannya sudah berkata, Yesus sudah bangkit, Yesus sudah bangkit. Tapi Thomas tetap tidak percaya. Dia berkata, kalau aku tidak melihat sendiri, aku tidak akan percaya. Bapak Ibu, apakah kita tergolong orang-orang yang harus melihat dulu baru percaya? Saya berdoa biar kita semua menjadi
bagian orang-orang yang percaya sekalipun tidak melihat. Amin. Di dalam ayat yang ke-40, Yohanes 11 ayat 40, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Pada waktu itu Yesus sudah berkata untuk batu yang menutup kubur Lazarus diangkat. Ya, tetapi Marta melarang Yesus dan berkata, Yesus, sudah 4 hari Lazarus dikubur. Dia sudah berbau, sudah busuk. Padahal sebelumnya Marta berkata, Tuhan, kalau engkau ada di sini, Lazarus pasti tidak mati. Ya, Yesus sudah ada di situ. Tetapi waktu Yesus mau melakukan mujizat, Marta berkata, Tuhan, sudah tidak mungkin. Sampai Yesus berkata, bukankah sudah kukatakan kepadamu? Bapak Ibu, iman kita terlihat dari respon kita saat menghadapi pergumulan. Kita bisa saja berkata, aku percaya Tuhan sanggup, aku percaya Tuhan bisa, aku percaya Tuhan baik. Tetapi kalau dalam pergumulan kita menjadi khawatir, kita menjadi bimbang, ya, kita menjadi orang yang tidak bersemangat. Respon kita menunjukkan kebalikannya. Sama seperti Marta, waktu dia berkata, Tuhan, kalau engkau ada di sini, saudaraku tidak akan mati. Tetapi sikapnya menunjukkan ketidakpercayaan. Respon kita selalu lahir dari hati. Kita bisa berkata sebaliknya, tetapi reaksi yang termurni dari hidup kita adalah respon kita. Bapak Ibu, biarlah saat siang hari ini kita melihat, merefleksikan ke dalam kehidupan kita masing-masing. Apakah saya tetap percaya kepada Tuhan dalam segala keadaan? Masihkah saya percaya kepada Tuhan sekalipun saya belum melihat? Karena Tuhan mau melatih iman kita. Yang ketiga, mengapa Tuhan seringkali menyembunyikan diri dari hadapan kita? Yang ketiga, kembali ke ayat pokok kita. Sungguh Engkau Allah yang menyembunyikan diri, Allah Israel, Juru Selamat. Yang ketiga adalah untuk menyatakan bahwa Dia tetap Juru Selamat. Ayat ini tidak berhenti sampai Tuhan menyembunyikan diri. Tetapi ada kelanjutannya Bapak Ibu. Bahwa Allah Israel adalah Juru Selamat. Sekalipun terkadang Tuhan sepertinya berdiam diri dari setiap seruan doa kita. Sepertinya Tuhan menyembunyikan diri dari pergumulan kita. Ternyata Dia tetap Juru Selamat. Amin. Tuhan tetap Juru Selamat yang artinya sekalipun Tuhan sepertinya menyembunyikan diri, tetapi Dia tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun Allah sepertinya sengaja berdiam diri, tetapi Dia tetap Bapa yang memperhatikan kita. Ada satu kisah, yaitu Sadrak, Mesak, Abednego. Di dalam Daniel pasal 3. Kisah yang saya yakin sejak sekolah minggu kita semua sudah mendengarnya Bapak Ibu ya. Dikenal dengan Sadrak, Mesak, Abednego. Tetapi nama asli mereka adalah Hananya, Misael, dan Asaria. Mereka adalah pemuda-pemuda Yehuda yang ditawan
dan dibawa ke Babel ya bersama dengan Daniel. Suatu ketika Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung yang besar. Diperkirakan itu adalah patung dirinya ya, patung Raja Nebukadnezar yang besar. Kemudian dia memberi perintah bahwa setiap kali ada bunyi-bunyian, seruling, gambus ya, semua orang di seluruh negerinya harus sujud menyembah ke hadapan patung. Ya. Tetapi ternyata Sadrak, Mesak, dan Abednego waktu mendengar bunyi-bunyian mereka tidak mau sujud menyembah. Mereka tetap berdiri Bapak Ibu ya, karena mereka hanya mau sujud menyembah kepada Tuhan saja. Ada orang-orang yang kemudian melaporkan kepada Raja Nebukadnezar. Orang-orang Yahudi itu, Raja, tidak mau mentaati perintahmu. Mereka tidak mau sujud menyembah kepada patung. Akhirnya dipanggillah Sadrak, Mesak, Abednego di hadapan Raja Nebukadnezar. Raja bertanya, benarkah kamu tidak mau menyembah kepada patung? Dan mereka tetap menyatakan imannya kepada Tuhan. Ya. Bahkan sampai Raja Nebukadnezar kemudian mengancam untuk mereka dilemparkan kepada perapian yang menyala-nyala. Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego berkata, sekalipun Tuhan tidak menolong, kami akan tetap menyembah kepada Tuhan. Bapak Ibu, percayalah bahwa pada waktu kita percaya Tuhan adalah juru selamat, maka Tuhan pasti menyatakan kuasa dan kemuliaannya dalam hidup kita. Pada saat Sadrak, Mesak, dan Abednego dihadapkan dengan ancaman perapian yang begitu menyala-nyala, yang begitu panas, mereka tidak melihat ada Tuhan di sana. Tuhan sepertinya diam. Apakah Tuhan tidak sanggup meluputkan mereka dari hukuman itu? Saya yakin Tuhan bisa. Tetapi Tuhan diam. Tuhan mengizinkan mereka dilemparkan ke dalam perapian itu. Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak melihat Tuhan. Yang mereka lihat adalah perapian yang begitu panas, bahkan dipanaskan sampai 7 kali. Yang mereka lihat adalah pengawal yang melemparkan mereka mati karena panas. Tetapi saat mereka tetap percaya sekalipun tidak melihat Tuhan, Tuhan menyatakan kuasanya. Di dalam api, Tuhan menyatakan kuasanya. Bapak Ibu, seringkali Tuhan tidak meluputkan kita dari masalah. Seringkali Tuhan tidak meluputkan kita dari perapian yang menyala-nyala. Tuhan mengizinkan kita masuk. Saya yakin dari sebelum mereka masuk ke dalam perapian, mereka mungkin sudah berdoa di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan sepertinya diam. Sampai mereka masuk dan mereka melihat penyertaan Tuhan. Kita tahu akhir dari cerita ini luar biasa. Bahwa Tuhan menampakkan dirinya dalam bentuk malaikat yang ada bersama-sama dengan mereka di dalam perapian itu. Bahkan saat orang yang melemparkan mereka itu langsung mati karena kepanasan. Tetapi ketiga orang ini dikatakan bahkan bau kebakaran saja tidak. Tuhan mau menyatakan bahwa Dia juru selamat. Terkadang Tuhan mengizinkan masalah datang supaya kita melihat dan kita mengalami bahwa Dia tetap juru selamat dalam hidup kita. Bukan hanya kita mendengar kesaksian dari orang, bukan hanya kita membaca kisah-kisah tokoh dalam Alkitab, tetapi Tuhan mau kita melihat dan kita mengalami sendiri
bahwa Tuhan adalah juru selamat kita. Bapak Ibu, saya yakin dan percaya bahwa kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan sudah menyelamatkan kita dari segala dosa kita. Ya, saya yakin kita tidak ragu akan hal itu. Tetapi seringkali kita lupa bahwa Tuhan bukan hanya menyelamatkan dari dosa, tetapi Tuhan juru selamat kita dalam segala hal. Apakah itu dalam keluarga, apakah itu dalam bisnis, dalam ekonomi, dalam apapun Bapak Ibu, Dia adalah juru selamat. Arti dari juru selamat berarti orang yang ahli untuk menyelamatkan. Ya, seperti juru kunci, orang yang ahli dalam segala macam kunci. Begitulah juru selamat. Tuhan mau kita mengalami Tuhan. Saya tidak tahu pergumulan masalah yang mungkin Bapak Ibu alami saat siang hari ini. Apakah kita seperti mengalami Tuhan berdiam diri, Tuhan menyembunyikan diri? Ada sakit yang mungkin kita gumulkan, Tuhan sembuhkan. Ada doa-doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan sepertinya diam. Bapak Ibu, kalau mungkin saat ini Tuhan menyembunyikan diri, percayalah bahwa Dia tetap juru selamat dalam hidup kita. Saya undang pemain musik. Biarlah saat siang hari ini kita melihat kehidupan kita. Apakah ada dosa, ada pelanggaran yang mungkin kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Ada dosa, ada pelanggaran yang mungkin belum kita selesaikan di hadapan Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah memiliki maksud yang jahat dalam hidup kita. Dia Tuhan yang mengasihi kita. Apapun pergumulan Bapak Ibu, biarlah pagi hari ini kita mau tetap percaya kepada Tuhan. Kita mau melatih iman kita di hadapan Tuhan. Sekalipun kita belum melihat, kita mau akui bahwa Dia tetap juru selamat dalam hidup kita. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan sama-sama. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan,
Allah bagi hidupku. Tiada pernah kau tinggalkan kami, Tuhan. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang Katakan, Yesus, Engkau juru selamatku. Yesus Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya aku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya aku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Bapak Ibu, di waktu yang singkat ini, mari setiap kita terhubung secara langsung kepada Tuhan. Apakah saat ini kita mengalami Tuhan seperti menyembunyikan diri? Tuhan seperti berdiam diri dari setiap doa kita. Mari kita buka hati kita di hadapan Tuhan, buka kehidupan kita di hadapan Tuhan. Kalau ada dosa dan pelanggaran yang mungkin masih kita simpan, biarlah kita mau selesaikan itu siang hari ini. Ataukah mungkin Tuhan saat ini menunggu kita untuk percaya penuh kepadanya. Sekalipun kita belum melihat, sekalipun keadaan di hadapan kita sepertinya sudah mati, yang kita lihat hanya perapian yang menyala-nyala, yang kita lihat hanya masalah, kita mungkin belum melihat Tuhan. Tetapi percayalah, kalau kita tetap yakin teguh kepada Tuhan, Dia akan menyatakan kemuliaannya dalam hidup kita. Dia mau menyatakan bahwa Dia tetap juru selamat dalam hidup kita. Ya Yesus, Tuhan, selidiki hidup kami Tuhan. Engkau tetap juru selamat. Yesus Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya aku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari akui Yesus
kasih Bapa. Kami sungguh percaya bahwa Engkau adalah juru selamat kami. Sekalipun mungkin saat ini kami belum melihat jalan-jalan bagi setiap masalah kami Tuhan. Mungkin kami belum mendapatkan jawaban atas doa kami. Tapi kami mau tetap percaya kepada Engkau Tuhan. Kami mau tetap percaya kepada Engkau. Karena Engkau Allah yang setia. Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Nyatakanlah kuasa-Mu dalam hidup kami. Nyatakan kemuliaan-Mu dalam hidup kami Bapa. Kami mau mengalami Engkau secara pribadi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu saat siang hari ini Tuhan. Ampuni kami kalau mungkin ada pemikiran kami yang salah terhadap Engkau. Kami berpikir bahwa Tuhan sengaja berdiam diri atas kami. Ampuni kami Tuhan. Tapi siang hari ini kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tetap juru selamat dalam hidup kami. Dan kami mau berkata, seumur hidup kami mau tetap menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Teguhkan setiap firman-Mu di dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan terus bekerja menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.